Seorang TKW asal Indonesia mendadak jadi miliarder setelah dijadikan istri simpanan oleh pria Arab super kaya. Tapi alasan pria itu memilihnya bikin semua orang menangis dan merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di balik uang 100 miliar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas kisah-kisah nyata yang menyentuh hati, penuh misteri, dan mengguncang emosi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah nyata viral lainnya yang bakal bikin kamu terdiam, terharu, dan penasaran. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kota kamu dari mana nih? Siapa tahu kita satu kota. Aku dari Bekasi. Aku dari Surabaya. Aku dari Batam. Tulis ya, biar rame. Namanya Ranti Marlina. Gadis desa yang tumbuh besar di sebuah kampung kecil di kaki pegunungan Jember, Jawa Timur. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beratapkan seng tua yang sudah karatan. Setiap kali hujan turun, air bocor dari langit-langit, membasahi tikar tempat mereka tidur. Ayahnya seorang petani penggarap, hidup dari tanah orang lain. Seringkali hasil panen tak cukup untuk makan 1 bulan penuh. Ibunya jualan gorengan di pinggir pasar, menahan panas dari kompor tanah liat, demi sekadar bisa menyekolahkan adik-adik Ranti. Ranti adalah sulung dari 5 bersaudara. Ia berhenti sekolah saat SMA karena biaya tak sanggup dibayar. Ia lalu bekerja serabutan, kadang jadi buruh cuci, kadang bantu tetangga yang punya usaha keripik. Tapi penghasilannya tak pernah cukup. Sampai suatu hari, di tengah siang bolong, saat ia duduk di depan rumah menatap langit, datang seorang perempuan berkerudung dari kota. Ia membawa kabar tentang lowongan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, ke Arab Saudi. Kerjanya di rumah orang kaya. Mbak, ujar perempuan itu. Gajinya 4 juta per bulan. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Nggak perlu bayar apa-apa, semua diurus agen. Ranti tertarik, tapi ragu. Ia pernah dengar cerita tentang TKW yang disiksa, tidak dibayar, bahkan disekap. Namun malam itu, saat ia melihat adiknya yang paling kecil demam karena tak punya uang beli obat, hatinya mantap. Aku akan berangkat. Apapun risikonya, bisiknya dalam hati. Orang tuanya sempat menangis. Ibunya bahkan memohon agar Ranti mengurungkan niatnya. Lebih baik kita makan singkong tiap hari, nak, daripada kamu kenapa-kenapa di negeri orang. Tapi Ranti hanya tersenyum. Bu, kalau aku tetap di sini, kita nggak akan pernah bisa keluar dari hidup susah. Aku janji, aku akan baik-baik saja. Doain Ranti, ya. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper pinjaman dan uang saku 50.000, Ranti naik bus ke Surabaya, lalu lanjut ke Jakarta untuk orientasi. Dari sana, ia terbang ke Riyadh, tanah asing yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di Bandara King Khalid, dunia terasa seperti berubah. Udara panas menyengat, aroma parfum khas Arab menusuk hidung, dan bahasa yang tak ia mengerti membuatnya nyaris pingsan karena panik. Ranti dijemput oleh agen lokal dan langsung dibawa ke rumah majikan pertama. Namanya Abdul Rahman, seorang janda beranak 5. Rumahnya besar, bertingkat 3, tapi dingin. Bukan karena AC, melainkan karena tatapan penghuni yang seperti membenci kehadirannya. Hari pertama bekerja, Ranti langsung disuruh bersihkan kamar mandi, nyapu seluruh rumah, cuci piring dan setrika pakaian. Tak ada waktu istirahat. Makanan hanya diberi roti sisa sarapan, dan ia tidur di atas kain pel di dapur. Tidak ada kasur, tidak ada bantal. Berkali-kali ia menangis dalam diam. Ia ingin pulang. Tapi bagaimana caranya? Ia belum mengumpulkan apapun. Bahkan telepon genggamnya ditahan. Malam-malam ia hanya bisa salat dengan hati yang nyeri, memohon agar Tuhan memberinya kekuatan. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Aku ingin bahagiakan orang tuaku. Waktu berlalu. Selama 3 bulan, hidupnya seperti dalam penjara. Namun pada bulan keempat, datang kabar bahwa majikan akan pindah ke Eropa dan tak bisa membawa pembantu. Agen lalu memindahkan Ranti ke rumah baru, sebuah rumah yang sangat besar dan megah di kawasan elit Riyadh. Pemiliknya seorang pria tua, berjenggot tebal, bersorban putih, dan tatapannya dingin seperti batu. Namanya Sheikh Khalid Al-Majid.
Ranti sempat gemetar saat diperkenalkan. Ia pikir pria ini akan lebih kejam dari majikan sebelumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sheikh Khalid tidak banyak bicara. Ia jarang terlihat di rumah. Tugas Ranti hanya membersihkan ruang tamu, menyiram taman, dan menyiapkan kopi Arab setiap pagi. Suatu hari, saat sedang menyiram tanaman, Ranti melihat Sheikh Khalid duduk di teras, membaca kitab tua. Saat ia melintas, Sheikh bertanya dalam bahasa Indonesia yang kaku, "Kamu, dari Jawa?" Ranti terkejut. "Iya, Tuan, dari Jember." Sheikh mengangguk pelan. "Saya pernah punya teman orang Jawa. Baik orangnya, penyabar." Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Tak ada teriakan. Tak ada kerja paksa. Sheikh Khalid tak pernah memukul, apalagi mempermalukan. Tapi ia selalu memperhatikan. Suatu malam, saat Ranti selesai salat tahajud di pojok dapur, Sheikh Khalid berdiri di belakangnya. "Kau menangis dalam doamu. Kenapa?" Ranti panik, wajahnya pucat. Tapi ia menjawab dengan jujur, "Saya cuma rindu ibu saya, dan ingin Tuhan kasih saya kekuatan." Sheikh Khalid tidak bicara apa-apa malam itu. Tapi sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Ia mulai memanggil Ranti untuk duduk bersamanya, sekadar minum teh. Ia bertanya tentang keluarganya, kampung halamannya, bahkan masa kecilnya. Ranti menceritakan segalanya, dengan mata berkaca-kaca. Dan Sheikh Khalid mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tak pernah diketahui siapapun. Di balik jubah dan kekayaan, ternyata ada luka yang menganga. Luka yang akan menjadi awal dari cerita yang mengguncang dunia. Ranti tidak pernah menyangka, rumah kedua yang ia datangi justru terasa lebih seperti tempat bernaung. Tak ada suara bentakan, tak ada tatapan menghina. Para pelayan di rumah Sheikh Khalid bersikap sopan dan saling menghargai. Tapi tetap saja, ia merasa kecil di tengah kemewahan yang tak pernah ia impikan. Setiap pagi, Ranti menyeduh kopi untuk sang tuan rumah. Kopi Arab pahit dengan aroma khas kapulaga. Sheikh Khalid selalu duduk di beranda belakang, membaca kitab-kitab tua yang tak bisa Ranti pahami. Tapi suasananya tenang, damai. Seperti bukan di negeri orang yang asing. Sheikh Khalid memang bukan lelaki biasa. Di usianya yang menginjak 55 tahun, ia adalah pewaris tunggal bisnis minyak keluarganya. Media menyebutnya sebagai salah satu konglomerat senyap di Timur Tengah. Ia tidak suka tampil di publik, tidak gila kekuasaan, tapi punya jaringan bisnis yang tersebar sampai ke Eropa dan Asia. Namun, di balik segalanya, Sheikh Khalid menyimpan rahasia yang membuat hidupnya terasa sepi meski dipenuhi harta. Ranti baru tahu perlahan-lahan, lewat percakapan-percakapan kecil di waktu-waktu yang tak disangka. Suatu malam, saat listrik tiba-tiba padam karena badai gurun, Ranti yang ketakutan keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tengah. Lampu emergency menyala redup. Sheikh Khalid ternyata juga ada di sana, duduk memandangi jendela gelap. "Takut gelap?" tanyanya. Ranti mengangguk pelan. "Dulu waktu kecil saya sering mati lampu. Tapi di kampung, gelapnya terasa lebih tenang. Di sini, terasa menyesakan." Sheikh Khalid mengangguk mengerti. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Aku dulu juga takut gelap. Tapi bukan karena bayangan atau setan. Tapi karena kenangan." Ranti tidak berani bertanya. Tapi ia mendengarkan, karena suara Sheikh malam itu terdengar lebih rapuh daripada biasanya. "Aku pernah punya istri. Namanya Laila. Kami menikah saat aku baru 25 tahun. Dia perempuan yang paling aku cintai. Lembut, penyayang. Tapi dia pergi, waktu sedang mengandung anak kami." Ranti menahan napas. "Kecelakaan. Mobil kami ditabrak truk ketika kami pulang dari Madinah. Aku hanya luka ringan. Tapi dia meninggal di pelukanku." Sheikh Khalid menunduk. Tangannya mengepal. "Sejak itu, aku tidak pernah bisa benar-benar tertawa. Dunia seperti sunyi. Uang, bisnis, semua terasa kosong. Aku menikah lagi 2 kali setelah itu, tapi tak satu pun bisa menyembuhkan luka itu." Ranti hanya bisa berkata lirih, "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu." Sheikh Khalid menoleh. "Kau mengingatkanku pada dia. Bukan karena wajahmu, tapi karena caramu berdoa." Ranti bingung. "Saya?
Kau menangis saat berdoa. Setiap malam. Aku melihatmu. Diam-diam. Ranti menunduk malu. Tapi Sheikh Khalid melanjutkan, Laila juga begitu. Dia selalu menangis dalam salatnya. Bukan karena sedih, tapi karena dia merasa Tuhan terlalu baik padanya. Air mata mulai membasahi mata Ranti. Setiap orang yang punya hubungan mendalam dengan Tuhannya akan meninggalkan bekas. Kau meninggalkan bekas di hati orang-orang yang menyaksikanmu. Sejak malam itu, hubungan Ranti dan Sheikh Khalid menjadi berbeda. Bukan dalam arti romantis, tapi lebih seperti dua jiwa yang terluka dan saling mengobati lewat percakapan-percakapan kecil. Pagi hari, mereka minum teh sambil membicarakan kampung halaman. Sore, Ranti mengajari Sheikh membaca beberapa ayat Al-Quran dalam mahraj Indonesia yang lembut. Sheikh Khalid, dengan segala kesibukannya, justru tampak antusias. Cara kau membaca, Ar-Rahman, seperti sedang menyentuh hatiku, kata Sheikh suatu kali. Aku ingin belajar seperti itu. Suatu malam, ketika seluruh rumah sudah sunyi dan pelayan lainnya telah tidur, Ranti sedang menyapu teras, saat Sheikh Khalid berdiri di ambang pintu. Kau tahu kenapa aku memperhatikanmu? Ranti diam. Tak berani menebak. Karena dalam rumah ini, hanya kau yang hidup. Ranti mengernyit. Maksudnya? Yang lain hanya menjalani rutinitas. Tapi kau hidup. Kau punya doa. Kau punya tujuan. Kau punya cinta. Ranti terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Sheikh Khalid melanjutkan, aku sudah hidup terlalu lama dalam rumah besar tapi hati kecil. Dan sekarang, aku merasa seperti menemukan mata air di padang pasir. Kata-kata itu membuat hati Ranti berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena rasa takut. Takut jika ia salah paham, takut jika semua ini hanya akan membawa luka baru. Namun malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia bukan lagi hanya TKW yang menjalankan tugas. Ia adalah seseorang yang telah menyentuh hati yang paling keras di negeri asing ini. Dan hari-hari setelahnya membawa kejutan yang jauh lebih besar. Hari itu panasnya luar biasa. Angin gurun berhembus membawa debu yang membuat napas sesak. Tapi di dalam rumah Sheikh Khalid, suasananya hening dan terasa seperti menahan sesuatu yang berat. Sejak pagi, Ranti merasa ada yang berbeda. Sheikh tidak seperti biasa. Ia tak membaca kitabnya, tak duduk di beranda, tak memesan kopi pagi. Ranti mengetuk pintu ruang kerja. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Sheikh Khalid berdiri di sana. Matanya tampak bengkak. Entah karena menangis, atau kurang tidur. Masuklah, Ranti. Aku perlu bicara denganmu. Dengan hati-hati, Ranti melangkah masuk. Jantungnya berdetak cepat. Firasatnya tak enak. Ia pikir akan diusir, atau dipulangkan, atau ada sesuatu yang terjadi dengan pekerjaannya. Tapi Sheikh Khalid berdiri di depannya dengan tangan terkepal, menatapnya dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan suara parau, aku ingin kau tetap tinggal di sini. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku. Ranti kaget. Maksud Tuan? Aku tidak ingin kesepian lagi, Ranti. Tapi aku tidak butuh istri untuk memenuhi nafsu. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkanku, yang bisa menemaniku dalam diam, yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Ranti bingung. Pikirannya campur aduk. Tapi Sheikh Khalid belum selesai. Aku tidak memaksa. Aku tahu ini tidak wajar. Tapi jika kau bersedia, aku akan memberimu kehidupan yang layak. Aku akan berikan 100 miliar rupiah. Bukan sebagai harga dirimu, tapi sebagai bentuk penghormatan atas kehadiranmu yang telah menyelamatkanku. Tubuh Ranti gemetar. Tuan, saya ini hanya pembantu. Saya nggak pantas. Sheikh Khalid maju selangkah. Justru karena kau tak pernah menginginkan apapun dariku, maka aku ingin memberikan segalanya padamu. Ranti menahan tangis. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan dibawa pada pilihan seperti ini. Di satu sisi, ia bukan perempuan yang mudah tergoda harta. Tapi di sisi lain, ia tahu betapa uang itu bisa mengubah nasib keluarganya, desanya, bahkan anak-anak miskin yang setiap hari ia lihat dalam mimpi. Kalau saya menolak, apa yang akan terjadi, Tuan? Tanya Ranti perlahan.
Tak ada yang berubah, jawab Sheikh Khalid. Kau tetap tinggal di sini, sebagai pelayan. Aku tak akan marah. Aku hanya akan kembali hidup dalam sepi seperti kemarin. Ranti menangis dalam diam malam itu. Ia salat berkali-kali, memohon petunjuk pada Tuhan. Ia bukan wanita sombong. Tapi ia juga bukan wanita yang mudah menyerah pada kemewahan. Paginya, Ranti menghampiri Sheikh Khalid dengan langkah ragu. Pria itu duduk di taman, menatap langit gurun yang memerah. Ranti berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Saya bersedia. Tapi dengan syarat." Sheikh Khalid menoleh. Matanya menyala penuh harap. "Saya bukan istri simpanan. Saya bukan perempuan yang disembunyikan. Jika Tuan memang ingin saya mendampingi hidup Tuan, maka nikahilah saya secara sah. Di mata Tuhan. Bukan diam-diam seperti aib." Sheikh Khalid menatap Ranti lama sekali. Lalu ia berdiri, dan untuk pertama kalinya, tersenyum tulus. "Kalau begitu, besok kita ke pengadilan syariah. Aku akan mencatatkan pernikahan kita. Dan aku akan meminta Tuhan menyaksikan semuanya." Kabar pernikahan itu membuat rumah besar Sheikh Khalid ramai. Para pembantu terkejut. Sopirnya bahkan nyaris menjatuhkan cangkir teh saat mendengar kabar itu dari atasannya sendiri. "Yang benar, Tuan? Menikahi TKW dari Indonesia?" tanyanya setengah tak percaya. Sheikh Khalid hanya menjawab singkat, "Karena dia satu-satunya orang yang membuat aku kembali percaya bahwa Tuhan masih peduli padaku." Pernikahan mereka digelar sederhana. Tak ada pesta mewah. Tak ada gaun mengilap. Hanya satu meja kecil, saksi dari kawah setempat, dan sebentuk cincin sederhana yang melingkar di jari Ranti. Namun bagi hati yang saling menemukan, kesederhanaan justru jadi keindahan yang tak bisa ditukar oleh istana sekalipun. Seminggu setelah pernikahan, Sheikh Khalid memindahkan uang sebesar 100 miliar rupiah ke rekening atas nama Ranti. Ia bahkan membelikan tanah seluas 2 hektar di Jawa Timur untuk dibangun pesantren dan sekolah gratis bagi anak-anak duafa. "Aku bukan membeli cintamu, Ranti," ucap Sheikh suatu malam. "Aku hanya membayar hutangku pada Tuhan, karena telah mengirimmu ke hidupku." Ranti tak sanggup menahan air mata. Ia memeluk suaminya dalam diam. Dalam pelukan itu, mereka berdua tahu, luka mereka perlahan sembuh, bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Dan sejak saat itu, nama Ranti tak lagi hanya dikenal di kampungnya, tapi juga di Timur Tengah, sebagai TKW yang menyentuh hati seorang raja minyak dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ranti kini tinggal di istana. Bukan sekadar rumah besar, tapi benar-benar bangunan megah dengan pilar marmer, lampu gantung kristal, dan taman mawar yang selalu mekar. Setiap hari ia disambut dengan sajian istimewa, dibukakan pintu oleh pelayan, bahkan saat bersin pun, 3 orang langsung datang membawa air hangat dan tisu sutra. Namun siapa sangka, di balik semua kemewahan itu, hatinya justru terasa semakin sepi. Ia sering duduk di balkon lantai 3 sendirian, memandang matahari tenggelam di ujung padang pasir Riyadh. Angin sejuk senja membelai pipinya, tapi yang terasa justru hangatnya air mata. Ia rindu ibunya. Rindu bau tanah basah selepas hujan di Jember. Rindu suara ayam berkokok, bahkan rindu suara tukang sayur lewat. Ranti sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah benar-benar bahagia? Atau ini hanya kebahagiaan yang dibungkus emas, tapi kosong di dalamnya? Sheikh Khalid sangat mencintainya, itu tak diragukan. Tapi ia juga terlalu sibuk. Hampir setiap hari ada rapat bisnis, kunjungan, atau pertemuan rahasia dengan orang-orang penting dari berbagai negara. Ranti, meski bergelimang kemewahan, justru merasa seperti kembali menjadi penghuni rumah yang tak diperhatikan. Hanya saja kali ini ia tidak lagi menyapu lantai, tapi duduk di ruang tamu dengan gaun sutra dan perhiasan mewah, menanti pria yang selalu terlambat pulang. Suatu malam, Ranti memberanikan diri bicara. "Tuan, maksudku, suamiku. Boleh aku bertanya sesuatu?" Sheikh Khalid menoleh sambil melepas sorban. "Tentu. Kau tak perlu izin untuk bicara padaku." Ranti menunduk, meremas jemarinya gugup. "Apa aku ini membuatmu bahagia?" Sheikh Khalid terdiam. Lalu ia menghampiri Ranti dan menggenggam tangannya. "Kau membuatku merasa hidup. Tapi aku sadar, aku belum membuatmu merasa dicintai sepenuhnya." Ranti tertunduk.
Aku tidak butuh rumah besar atau berlian. Aku hanya ingin merasa diperhatikan. Aku takut menjadi istri yang dilupakan dalam diam. Mata Sheikh Khalid berkaca-kaca. Kau benar. Aku terjebak dalam dunianya lelaki Arab kaya. Aku pikir, memberimu kemewahan cukup untuk menunjukkan cinta. Tapi ternyata, yang paling kau butuhkan adalah waktu dan kebersamaan. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Sheikh mulai meluangkan waktu khusus untuk Ranti. Setiap malam Jumat, mereka salat berjamaah di musola kecil rumah mereka. Setiap Sabtu pagi, mereka duduk berdua membaca tafsir Al-Quran. Bahkan, Sheikh mulai belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih dekat dengan hati istrinya. Namun meski cinta mereka tumbuh, dunia di luar rumah tak semudah itu menerima. Kabar pernikahan Sheikh Khalid dengan seorang TKW Indonesia membuat keluarga besarnya geram. Saudara-saudara Sheikh menilai bahwa pernikahan ini menjatuhkan martabat keluarga bangsawan. Kau bisa memilih siapapun, bahkan putri raja, bentak adiknya suatu hari. Tapi kau justru memilih perempuan kampung yang bahkan tak punya darah bangsawan. Sheikh Khalid menjawab tenang, tapi tegas. Karena dia satu-satunya yang mencintaiku bukan karena siapa aku. Tapi karena ia melihat aku sebagai manusia, bukan harta berjalan. Kata-kata itu menghentak keluarganya. Tapi konflik belum selesai. Para media lokal mulai memberitakan pernikahan mereka. Judul-judul clickbait bertebaran. Pengusaha minyak Arab menikahi pembantu asal Indonesia, mahar 100 miliar. Cinta atau ambisi? TKW miskin mendadak jadi ratu istana. Skandal cinta Sheikh Khalid, harta, air mata, dan perempuan Jawa. Ranti membaca semua itu diam-diam. Hatinya perih. Ia merasa dipandang rendah. Dituduh macam-macam. Dicap sebagai perempuan oportunis yang hanya mengejar uang. Ia menangis semalaman, hingga matanya bengkak. Esoknya, saat Sheikh Khalid melihatnya, ia marah besar. Bukan pada Ranti, tapi pada dunia yang tak pernah adil pada perempuan sederhana. Mulai sekarang, kau tidak akan tinggal di balik bayanganku lagi, Ranti. Kau akan berdiri di sampingku, sebagai istri sahku. Dunia harus tahu siapa kau sebenarnya. Seminggu kemudian, Sheikh Khalid menggelar konferensi pers besar-besaran. Di hadapan puluhan media dan televisi internasional, ia memperkenalkan Ranti sebagai istrinya. Tapi bukan itu yang membuat semua orang terpana, melainkan isi pidato Sheikh yang menyentuh hati. Saya tidak memilih wanita ini karena wajahnya. Saya tidak menikahinya karena tubuhnya. Tapi karena doanya. Karena kesunyiannya yang penuh cahaya. Dia bukan sekadar istri, dia guru hidup saya. Tangis pecah di ruangan itu. Bahkan para wartawan Arab yang terkenal keras hatinya, banyak yang diam dan menunduk, menyeka air mata. Ranti yang awalnya gemetar, berdiri di samping suaminya. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata dalam bahasa Arab yang sederhana, "Saya hanyalah perempuan kecil dari kampung. Tapi Tuhan mengizinkan saya mengobati luka seseorang yang selama ini hidup dalam gelap. Cinta bukan soal seberapa kaya seseorang, tapi seberapa tulus kita menemani jiwa yang hampir hilang." Sejak saat itu, hidup Ranti berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi bayangan. Ia berdiri sebagai sosok nyata. Ia mulai aktif di yayasan sosial, menggalang dana untuk anak-anak pengungsi, membangun sekolah di pedalaman Indonesia, dan menjadi pembicara di acara-acara keislaman perempuan internasional. Namun di balik semua itu, ia tetaplah Ranti yang sederhana. Ia masih suka menulis puisi, menyulam mukena sendiri, dan memasak sambal terasi sendiri di dapur istana. Dan satu hal yang selalu ia jaga, setiap malam, Ranti masih menangis dalam doa, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang tak henti-henti. 3 tahun setelah pernikahannya dengan Sheikh Khalid, kehidupan Ranti benar-benar berubah total. Ia bukan lagi perempuan yang tidur di lantai dapur dengan tubuh lelah dan mata sembab karena tangis. Kini, ia dikenal sebagai Nur Dunia. Julukan kehormatan dari masyarakat Arab yang artinya, Ibu Cahaya Dunia. Namun di balik semua sorotan, Ranti tetap memilih hidup sederhana. Meskipun ia bisa mengenakan gaun seharga mobil mewah, Ranti lebih suka baju terusan longgar dengan warna-warna tanah. Meski ia bisa makan di restoran bintang 5 setiap hari, ia lebih senang memasak nasi uduk dan tumis kangkung sendiri. Dan setiap kali ditanya oleh wartawan,
Apa rahasia hidupmu berubah secepat ini? Ranti hanya menjawab, Tuhan tidak pernah tidur. Tapi kita sering lupa untuk berbicara dengannya. Sheikh Khalid yang dahulu keras dan tertutup, kini menjadi pria yang lembut dan dekat dengan agama. Ia bukan hanya berubah secara pribadi, tapi juga mengubah arah hidup bisnisnya. Ia mendonasikan sebagian besar keuntungannya untuk membangun madrasah, sumur bersih, dan panti anak yatim di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Saat ditanya oleh rekan bisnisnya mengapa ia melakukan semua itu, Sheikh hanya menjawab, karena aku pernah diselamatkan oleh air mata seorang perempuan yang berdoa di dapur rumahku. Hubungan mereka bukan sekadar kisah cinta, tapi kisah transformasi dua jiwa yang saling menyembuhkan. Dunia mungkin melihat Ranti sebagai TKW yang beruntung. Tapi sesungguhnya, Sheikh-lah yang lebih beruntung, karena ia menemukan perempuan yang mengubahnya dari luar dan dalam. Namun hidup tidak selalu berjalan lurus. Suatu malam, saat angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya, Ranti mengalami mimpi yang membuatnya terbangun dengan tubuh gemetar. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya di Jember sedang menangis di teras rumah tua mereka. Ia melihat adik-adiknya duduk lesu, dan tanah rumah itu retak karena banjir. Paginya, ia langsung menelepon kampung. Dan benar, hujan deras selama seminggu membuat rumah keluarganya nyaris roboh. Sawah milik ayahnya juga gagal panen. Tanpa pikir panjang, Ranti meminta izin kepada suaminya untuk pulang ke Indonesia. Saya harus ke kampung, Tuan. Bukan karena rumah itu, tapi karena doa ibu saya yang telah mengantar saya sejauh ini. Sheikh Khalid mengangguk. Aku ikut bersamamu. Itulah kali pertama Sheikh Khalid menapakkan kakinya di desa kecil di Jember. Ia tidak membawa rombongan besar atau mobil mewah. Ia datang dengan pakaian sederhana, berjalan di jalanan becek bersama istrinya. Warga desa menyambut mereka dengan haru dan rasa tidak percaya. Ranti, ini kamu? Ya Allah, Ranti, ini kamu. Ibunya menangis dalam pelukan. Kamu nggak berubah, Nak. Kamu tetap anak ibu yang dulu. Sheikh Khalid membungkuk, mencium tangan mertuanya, dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata, Terima kasih, sudah melahirkan cahaya dalam hidup saya. Sepulang dari kampung, Ranti memutuskan membangun pesantren Nur Dunia, lembaga pendidikan yang menggabungkan ilmu agama, bahasa, dan keterampilan hidup. Ia mendirikan cabang di 5 provinsi di Indonesia. Syaratnya sederhana, hanya anak yatim, duafa, dan anak-anak yang ibunya menjadi TKW yang boleh masuk gratis. Ia juga membentuk Yayasan Doa Ibu, organisasi yang membantu para mantan TKW agar bisa mandiri setelah pulang. Ia tahu rasanya dicibir, direndahkan, dan dijadikan objek gosip. Maka ia ingin para perempuan lain tahu bahwa mereka bukan korban, mereka adalah pahlawan. Dalam sebuah wawancara televisi nasional, Ranti ditanya, apakah benar Anda menerima mahar 100 miliar dari suami Anda saat dinikahi? Ranti tersenyum. Iya, itu benar. Tapi yang lebih berharga dari mahar itu adalah satu kalimat yang ia bisikan saat kami ijab kabul. Semoga Tuhan ridha padamu karena telah meridhaiku. Penonton studio terdiam. Air mata mengalir di banyak wajah. Bahkan presenter pun tak mampu berkata apa-apa selama beberapa detik. Kini, setiap hari Jumat, Ranti dan Sheikh Khalid menggelar kajian online lintas negara. Mereka tidak hanya membahas tafsir atau hadis, tapi juga membicarakan cinta, kesabaran, dan ketulusan. Sheikh Khalid berkata dalam salah satu sesi, banyak pria mencari wanita yang sempurna fisiknya, tapi lupa bahwa sesungguhnya, wanita yang bisa membawa kita lebih dekat pada Tuhan, adalah anugerah terbesar. Dan Ranti menimpali, cinta yang sejati bukan tentang siapa yang kau genggam, tapi siapa yang kau tuntun untuk bersama-sama menua dalam cahaya. Kisah ini menjadi viral di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia dan Arab, tapi juga diberitakan di Eropa, Asia Tenggara, hingga Amerika. Bukan karena sensasinya, tapi karena maknanya. Karena ternyata, TKW yang dulu menangis dalam sujud malamnya itu, bukan sedang mengadu, tapi sedang menanam benih perubahan yang kini tumbuh menjadi pohon yang rindang, menaungi banyak jiwa. Dan bagi banyak orang, Ranti bukan lagi hanya simbol cinta lintas bangsa. Ia adalah simbol bahwa doa seorang perempuan sederhana bisa mengubah nasib dunia.